Halo Sobat Sanjuara, perkenalkan nama saya Ayu Andira dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan apa itu domain EDM. Domain EDM kepanjangan dari Evaluate, Direct, and Monitor yang merupakan salah satu dari 5 COVID 2019. Domain ini berperan penting dalam memastikan bahwa teknologi informasi dalam suatu organisasi dikelola dan dikendalikan secara efektif. EDM berfokus pada kegiatan-kegiatan seperti pengawasan internal, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja. Tujuan utama domain EDM adalah untuk memastikan bahwa sistem dan proses TI dalam suatu organisasi berjalan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Hal ini dicapai melalui serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja sistem TI dan kepatuhan terhadap kebijakan standar. Peraturan yang berlaku memberikan menyediakan arahan yang jelas tentang bagaimana sistem TI harus dikelola dan dikembangkan. Lalu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja sistem TI dan mengidentifikasi potensi risiko. Proses-proses dalam domain EDM mencakup berbagai proses yang saling terkait, yaitu antara lain evaluasi. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, perbandingan hasil dari kriteria yang ditetapkan, dan diidentifikasikan perbaikan yang diperlukan. Yaitu selanjutnya ada monitoring, yaitu proses ini melibatkan pemantauan kinerja sistem teknologi informasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Yaitu yang selanjutnya ada asuransi. Proses ini melibatkan penilaian independen terhadap untuk sistem bahwa risiko-risiko telah diidentifikasikan dan dikelola dengan baik. Mengapa sih domain EDM itu penting? Domain EDM sangat penting karena menjamin kepatuhan yang memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, mengurangi resiko, yaitu membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko-risiko yang terkait, memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi digunakan secara efisien, mendukung pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Halo Sobat Sang Juara, perkenalkan nama saya Rizal Firmansyah. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait penjelasan apa itu EDM. Domain EDM dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan multinasional. Penerapan domain EDM dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan metode seperti pertama, framework COBIT. Framework COBIT menyediakan panduan yang komprehensif untuk menerapkan tata kelola TI termasuk domain EDM. Alat manajemen risiko. Alat ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko-risiko yang terkait dengan TI. Alat pengukuran kerja ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja sistem TI dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Contoh penerapan domain EDM. Penerapan domain EDM dalam sebuah perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi perusahaan. Melakukan audit terhadap sistem ERP untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, monitoring perusahaan. Memantau kinerja server secara berkala untuk memastikan bahwa server tersebut tidak mengalami masalah. Yang ketiga, asuransi perusahaan.
meminta penilaian terhadap sistem pengadilan internal terkait dengan keamanan informasi. Yang keempat, governance. Perusahaan mengembangkan kebijakan keamanan informasi yang baru untuk melindungi data perusahaan dari ancaman siber. Kesimpulan dari materi domain EDM, yaitu domain EDM merupakan bagian penting dari tata kelola informasi yang efektif. Dengan menerapkan domain EDM, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi dikelola dengan baik, resiko-risiko dikelola secara efektif, dan tujuan bisnis tercapai. Baiklah, sekian penjelasan dari kami berdua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.